Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur bahwa kelahiran Kristus mengubahkan segala sesuatu. Bahwa kelahiran Kristus kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kami tidak perlu takut akan kedahsyatan malam. Kami tidak perlu gentar akan ramalan tahun 2021. Sebab kami tahu yang punya dunia memegang tangan hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan kami Yesus Kristus namanya sudah mempersiapkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya di hari Natal ini kami kembali datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk kasih anugerah kebaikan-Mu. Untuk kesempatan kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk ditabur benih kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Tuhan telah Kau percayai untuk melayani pada malam hari ini, pada siang sore hari ini. Setiap kata kalimatnya berasal dari surga. Setiap kata kalimatnya ada pewahyuan, ada pengajaran. Setiap kata kalimatnya kami menolak hikmat manusia, agar hikmat dari kerajaan ada yang disampaikan. Kami berdoa jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan, agar lancar dengan sesi yang terakhir. Segala kuasa gelap iblis setan apapun nama-Mu, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tiap kita yang siap diberkati firman Tuhan dengan bangga, sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih atas kepercayaan anugerahnya yang telah dianugerahkan kepada Tuhan Yesus. Saya boleh melayani saudara pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Pariaji, Ibu Dardiati Pariaji untuk kesempatannya boleh melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita keluarkan Alkitab kita keluarkan catatan kita. Kita akan sama-sama belajar masih dalam serial khotbah mengenai Jesus Reasons for the Season. Yesus adalah alasan kita merayakan Natal. Bagian yang ke-7, bagian yang ke-6. Tadi malam saya membahas mengenai 3 wanita bijaksana di dalam Natal. Ada banyak orang yang mereka menganggap baru tahu bahwa ada 3 wanita bijaksana dalam kisah tentang kelahiran Yesus. Banyak mereka berpikir hanya ada 3 pria bijaksana. Mereka menganggap bahwa kelahiran Yesus disambut dengan yang namanya orang Majus. Makanya disebut 3 orang Majus. Sekalipun Alkitab tidak memberikan dasar atau ayat tentang 3 orang Majus. Mungkin karena kadonya 3, emas, kemenyan, dan mur. Maka mereka menganggapnya 3. Hari ini kita akan masuk dalam bagian yang ke-7 adalah kelahiran Kristus. Mengubah segala sesuatu. Yang percaya boleh katakan amin dulu saudara. Kelahiran Kristus mengubah apa saudara? Segala sesuatu. Alkitab katakan ketika Yesus lahir, dia mengubah kegelapan menjadi terang. Dunia yang tinggal dalam kegelapan melihat terangnya yang ajaib. Depresi Tuhan ubah menjadi sukacita, dan ketakutan Tuhan ubah menjadi berpengharapan. Saya katakan sekali lagi, dunia di mana Yesus ada yang namanya kemerdekaan. Saya tulis dalam slide saya, dunia yang tinggal dalam kegelapan melihat terangnya yang ajaib. Dikatakan depresi Tuhan ubah menjadi yang namanya sukacita. Ketakutan Tuhan ubah menjadi pengharapan. Kita sama-sama buka dasar kebenaran firman Tuhan. Injil Matius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Karena cukup banyak ayatnya, kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayatnya yang kedua, demikian seterusnya. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati.
Haleluya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kedua saudara, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Keempat saudara, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa saudara? Emas, kemenyan dan mur. 12 sama-sama kita baca. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa saudara? Jalan lain. Yang percaya katakan amin. Kelahiran Kristus mengubah segala sesuatu. Sedikitnya ada 4 kebenaran yang ingin saya bagikan pada siang sore hari ini. Yang pertama, kelahiran Kristus mengubah ketakutan menjadi sukacita besar. Kelahiran Kristus mengubah ketakutan menjadi kesukaan besar. Ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sama-sama kita baca apa? Sekali lagi, ketika mereka melihat bintang itu, apa saudara? Sangat bersukacitalah. Siapa? Mereka. Ketika mereka melihat raja yang dijanjikan itu. Ketika mereka melihat bintang yang menuntun mereka itu. Alkitab katakan sangat bersukacitalah mereka. Pencarian mereka selama berbulan-bulan. Pencarian mereka selama bertahun-tahun. Penggenapan demi penggenapan. Janji demi janji. Nubuatan demi nubuatan. Akhirnya digenapi melalui kelahiran Yesus Sang Raja. Alkitab katakan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sebagai orang percaya hari ini, ketika saudara masuk ke dalam bulan Natal, saudara dan saya harus sangat, kurang semangat, harusnya saudara sangat bersukacita. Sekalipun saudara tidak punya dasar untuk bersukacita. Sekalipun ekonomimu sedang goyang. Sekalipun kesehatanmu sedang mengalami yang namanya tantangan. Sekalipun ke gereja ada begitu banyak hal yang membatasi. Tapi saudara dan saya sangat bersukacita. Bukan karena keadaan kita. Tapi karena Raja segala raja. Kembali kita diingatkan Tuhan datang 2000 tahun yang lalu. Untuk mengubah kehidupan kita. Katakan amin. Dalam Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Lalu kata malaikat itu kepada jemaat Tiberias Gadinias, jemaat online streaming, jangan takut. Bilang kiri kanan saudara tanpa sentuh dia, bilang kamu jangan takut, bilang. Dikatakan sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Great joy, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari-hari ini dunia sedang kehilangan sukacita. Hari-hari ini begitu banyak berita kabar buruk.
Saya baca berita beberapa hari yang lalu saudara. Varian COVID terbaru sudah sampai yang ada di Inggris itu. Yang menular berapa kali lipat lebih cepat dari varian COVID sebelumnya. Saudara telah sampai di kota yang namanya Singapura atau negara namanya Singapura. Teman saya yang salah satu petinggi dari sebuah organisasi negara. Saudara bilang sama saya, Pak Pendeta bukan lagi di Singapura. Kami melidiki sudah sampai di Indonesia. Yang jaringannya atau kalau ketemu nularnya lebih cepat dari sebelumnya. Ada banyak orang meramalkan 2021 tahun yang lebih berat dari tahun 2020. Ada banyak orang mengingat-ingat akan berkata-kata 2021 ada ancaman kebangkrutan. Ada ancaman resesi. Ada ancaman yang namanya krisis moneter. Ada ancaman yang namanya keributan, chaos dan sebagainya. Tapi apapun itu kita percaya 1000 rebah di sisi kiri kita. 10.000 rebah di sebelah kanan kita. Saudara dan saya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Saudara dan saya anak-anak Tuhan terpelihara sempurna. Ubah ketakutanmu dengan mendengar kabar tentang Yesus menjadi sukacita. Karena ketika Yesus lahir ke dunia, kabar kelahiran Yesus membawa sukacita. Bukan tanpa sebab membawa sukacita. Karena penggenapan janji Tuhan. Saya nggak pernah lupa berapa tahun yang lalu sebelum saya jadi pendeta. Saudara, saya bantuin ibadah baptisan. Hotel Gading Indah. Saya masih jadi MC. Mungkin udah khotbah Sabtu, saya lupa lebih tepatnya. Saya lagi bantuin ibadah baptisan. Ada seorang suami istri datang dengan penuh ketakutan. Kenapa penuh ketakutan? Dia bilang, Pak, saya pengen minta doa sama Pak Pariaji, Pak. Loh kenapa? Dokter vonis kami, Pak. Kandungan saya, istrinya bilang tidak mungkin punya anak. Suaminya bilang, Pak, dokter juga bilang sperma saya nggak mungkin bisa punya anak. Tolong Pak, biar Ami bisa ketemu sama Pak Pariaji. Saya bilang kan Bapak Ibu dibaptis. Nanti ketika Bapak lagi dibaptis, bilang sama Pak Pariaji, dokter vonis tidak bisa punya anak. Dan ketika dibaptis dia langsung ngomong sama Pak Pariaji. Nangis kejer. Air mata sama ingus susah dibedain. Nangis kejer. Pak tolong Pak, dokter bilang saya gak bisa. Karena gini loh, kalau cuman suaminya yang gak bisa, istrinya masih bisa. Kalau istrinya yang gak bisa, suaminya masih bisa. Tapi ini dua-duanya gak bisa. Kalau saya dusta gak jalan lagi saya. Kesaksian ini. Yang saya dengar ini, kalau saya bohong, saya turun gak jalan lagi. Salto. Habisnya diem aja sih lo. Kebanyakan makan babi tadi malam kalau saya lihat sih. Kok ibadah Natal ngantuk begini sih jadinya sih. Pada. Maka ketika mereka mengingat bintangnya itu. Tangannya. Saudara ngantuk, saya juga jadi ngantuk lah. Iya, saudara harus teriak-teriak biar yang tidur bangun. Ya kan, ngomong-ngomong ada polisi jagain, harus semangat nih. Iya, dua-duanya nggak bisa punya anak. Berapa tahun kemudian saya udah jadi pendeta, udah jadi asistennya Pak Pariaji. Duduk di samping Pak Pariaji. Dia colek saya, Pak ingat saya nggak? Saya kan banyak jemaat, saya nggak tahu kan. Ya kan saya bisa aja bilang, inget yang mana? Mati loh. Mateng gimana aja. Roh Kudus tolong hambamu, Roh Kudus. Ini siapa? Pak inget saya nggak? Saya lihat-lihat. Kayak gini. Inget nggak Pak? Saya bilang, ini kadang-kadang jemaat suka begitu sama pendeta. Udah sebut aja Pak saya ini, nggak usah Pak inget saya nggak. Bikin cobaan buat saya kadang-kadang. Udahlah langsung aja Pak, saya jemaat nias kan beres perkara gitu kan. Jangan colek, Pak inget saya nggak? Saya lagi makan di sebuah restoran di Bogor, dicolek sama ibu-ibu. Pak pendeta, oh iya inget saya nggak? Yang mana lah ini? Hidup udah banyak cobaan, tambah lagi inget saya nggak? Yang mana ya? Apa kau Maria Bunda Yesus? Dia colek, Pak inget saya nggak? Ini saya pengen saudara biar dengar, biar engkau diberkati. Kalau saya dusta, saya nggak turun nggak bisa jalan. Bener. Turun nggak bisa jalan, itulah. Saya kayak ulet gitu. Dia bilang, saya nggak inget Pak. Itu loh Pak, yang saya nangis-nangis sama Pak Pariaji minta keturunan, minta anak supaya Pak Pariaji doain. Saya bilang nggak inget lagi. Masa Bapak nggak inget? Saya inget lagi. Yaudahlah biar cepet. Oh, saya gitu. Oh gitu kan, saya nggak bilang inget. Cuman, gitu katanya. Terus dia bilang gini, Pak saya dulu doa minta sama Pak Pariaji doain supaya saya nggak punya anak Pak. Dokter bilang saya nggak punya anak, istri nggak bisa punya anak. Tapi hari ini Pak,
Dia bawa 1 digendong, 2 di belakang dia. 3. Tuhan kalau jawab nyanda 1, nyanda 2, langsung orang jawab 3. Amin kawan Wah. Wih, Manado semua ini. Iya, 3. Saya ketika sebelum menikah premarital check up sama istri saya. Cek hasilnya apa. Lagi-lagi saya nggak dusta nih. Tolak dusta, tolak tipu. Hasilnya apa? Sperma saya tidak bisa punya anak. Saya keluar dari rumah sakit. Saya bilang sama istri saya. Sayang gimana? Dokter bilang aku nggak bisa punya anak. Saya kira jawabannya gimana ya gitu. Aku pindah ke siapa ya gitu saya kira. Tapi kan dia rugi melewatkan Gideon Simanjuntak. Udahlah itu pilihan terbaik yang pernah ada lah. Ya kalau lo gak suka ikut Alek aja di bawah jam 6. Itu aja repot sih saudara. Udahlah. Aku tidak meminta engkau untuk datang ke sesi ini. Jadi kalau engkau datang udah amin aja. Saya bilang sayang gimana? Dokter bilang saya gak bisa punya anak. Apa jawabnya sama saya? Kamu gimana sih? Kamu kan asisten Papa Riaji. Kamu kan pendeta di gereja yang penuh kuasa. Aku mah gak khawatir, pasti Tuhan kasih anak. Loh kok Bapak yang amin Pak? Ini kok Bapak ini gimana sih Bapak ini sih? Ini jemaat sama, udah lama sama saya, teman SD. Ini Bapak selalu ada loh, bener loh. Iya loh, saya di Bekasi dia muncul, salam Pak. Iya ada loh, saya di Dom ada lagi dia. Kadang saya curiga ini pendeta apa gimana dia ini. Selamat Natal Pak. Mantap. Iya, jadi lupa saya Pak. Serapa tahu. Ketika istri saya bilang demikian, saya percaya Tuhan pasti kasih. Dan gak lama-lama dalam tempo singkat-singkatnya, waktu cepat-cepatnya. Sekarang anak saya Genesaret udah ulang tahun yang kedua. 25 Desember. Iya. Tolong pengertiannya lah, jangan tepuk tangan doang gitu. Tolak bercanda saudara. Udah 2 tahun anak saya. Udah 2 tahun. Bener. Apa yang membuat ketakutanmu hari ini? Apa yang membuat engkau menatap 2021 dengan kekhawatiran? Apa yang membuat engkau gentar menghadapi akhir tahun? Ingat Yesus telah datang ke dunia. Ingat dia memutuskan datang ke dunia. Di mana ada Yesus, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Yesus, di situ ada jawaban. Kalau saudara punya Yesus, engkau nggak punya alasan untuk takut. Karena pada prinsipnya nggak mungkin ada Roh Kudus, ada ketakutan, nggak mungkin. Nggak mungkin dalam satu ruangan ada 2 kuasa yang berbeda, nggak mungkin. Kalau saudara di dalam ketakutan, nggak mungkin Kristus nuntun saudara. Tapi kalau saudara dituntun oleh Kristus, nggak mungkin saudara hidup dalam ketakutan. Karena ketika kita percaya ada Kristus dalam hidup kita, kemenangan Tuhan sediakan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang kedua, kelahiran Kristus mengubah apa? Yang pertama, ketakutan menjadi sukacita yang besar. Ciri orang yang bersukacita, dalam mulutnya, dalam bibirnya selalu ada ucapan syukur. Katakan amin saudara. Yang kedua, ciri dikatakan kelahiran Kristus mengubah sikap hati kita. Menjadi apa? Menjadi humble, menjadi rendah hati, menjadi mawas diri, menjadi sadar diri, menjadi kalau kata orang Jawa eling, menjadi mawas diri, sadar gitu. Kita rendah hati gitu. Kita sadar semua yang kita punya datang dan berasal dari Tuhan. Katakan amin. Ini momen yang tepat untuk merefleksikan kehidupanmu. Karena beberapa hari lagi, 6 hari kita melewati 2020. Masuk 2021. Kalau saudara bisa kuat sampai dengan hari ini. Kalau saudara bisa melewati tantangan sampai dengan hari ini. Agar kita kembalikan all the glory kepada Tuhan. Agar kita kembalikan segala pujian, ucapan, semua pengagungan kepada Tuhan. Saya yakin. Kalau ada orang yang bilang sama saudara di awal tahun 2020, di hari pertama atau di akhir tahun 2019 ada yang bilang 2020 akan ada sebuah virus yang mematikan. 2020 akan ada banyak jutaan orang yang mati. Akan ada yang namanya lockdown. Akan ada yang namanya PHK massal. Akan ada yang namanya kerusuhan, gempa bumi. Saya yakin kalau saudara tahu di awal tahun, saudara gak akan kuat ngelewatin tahun ini.
Tapi Tuhan gak kasih tahu kan? Tuhan cuman kasih tuntun kita, Tuhan gak langsung kasih tahu semuanya. Tuhan tuntun kita hari demi hari, satu hari demi sehari. Makanya Alkitab katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Karena cara kerja Tuhan begitu. Dia kasih mana sama orang Israel hari demi hari. Gak dikasih mananya langsung seminggu. Dia kasih berkat sama saudara dan saya hari demi hari. Jangan takut untuk 2021. Lewat juga belum kok udah dipikirin. Lewat juga belum. Udah dipikirin, udah ditakutin, udah dikhawatirin. Ingat kalau dulu Tuhan tolong. 2021 Tuhan pasti tolong. Amin saudara. Jangan takut, sama-sama bilang sama saya 2021. Akan tahun yang hebat. Karena Yesus sudah memegangnya. Kasih tepuk tangan di atas kepala saudara. Lebih dahsyat lagi. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Dasar firman-Nya ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Sama-sama kita baca. Lalu sujud menyembah dia. Salah satu bahasa menyembah di Alkitab menggunakan kata proskuneo. Proskuneo artinya adalah menyembah. Maaf ya ini kalimat aslinya. Proskuneo artinya menyembah seperti binatang menjilati tangan tuannya. Arti dari proskuneo. Jadi maaf ya binatang heli guk guk guk. Ayo lari. Bapak ini sekali jawab tapi pas sekali dia. Iya, saudara tahu kan binatang, anjing yang jilatin tangan tuannya. Anjing itu binatang yang setia loh. Jadi kalau ada orang lagi berantem nih, maki-maki ngomong maaf ya, anjing kamu gitu. Anjing itu bukan binatang rendahan. Anjing itu binatang yang setia sama tuannya. Kalau tuannya mati, anjingnya nungguin di kuburannya. Tuh ada binatang di Jepang tuh, Hachiko. Ya kalau jauhnya jalannya ke Tanah Abang ya gak ngerti. Tahu kan binatang Hachiko tuh, anjing yang namanya Hachiko. Tuannya mati, dia tungguin di depan. Jadi kalau ada orang bilang, maaf ya berantem gitu, dasar lo kayak ini. Maaf ya binatang itu, binatang yang setia loh. Tapi ada banyak manusia gak setia. Saya gak pernah lupa tutup peti pada perkabungan. Suaminya bilang istrinya meninggal. Ma, gimana aku hidup tanpamu ma. Aku gak bisa tanpamu ma katanya. Saya kan sebagai pendeta yang masih muda, saya bilang gila nih laki-laki setia banget. Bahkan dia udah beli kuburan sampingnya. Berapa bulan kemudian, Pak Pendeta boleh berkati pernikahan kita. Saya bilang. Lo kemarin di perkabungan lu sedihnya minta ampun lu, gue bilang. Tiba-tiba dalam waktu singkat-singkatnya udah langsung. Udah ada seseorang di hati. Kalau orang kan lagi berantem gitu kan. Maki-maki dengan kata binatang itu. Padahal binatang itu binatang yang setia. Tapi intinya bukan itu. Binatang itu menjilati. Nyembah tuh kayak gitu. Rendah hati. Ada orang nyembah Tuhan sombong. Gak mau. MC bilang angkat tangan. Bukan tangannya, alisnya. Tanganku. Iya. Saya nggak pernah lupa di BCP. Ada seorang bapak-bapak, ya bapak-bapak keras lah dari gereja tradisional. Dia kalau nyembah Tuhan tuh gini. Oke begini deh. Tahu kan yang tiba-tiba begitu? Ada di sini nih. Gini. Udah gini. Dia bilang amin. Amin. Ada shalom? Ada. Gini terus gitu. Saya nggak pernah lupa ada opung-opung di BCP ini, kalau nonton orang yang pasti dengar. Sebagai bukti. Kalau nyanyi penyembahan, joget dia. Kaki kukukan terbang, dia balik badan. Iya bener dia balik badan. Saya yang deg-degan karena kalau dia lompat rontok semua kan gitu gimana. Gitu kan susah. Berapa bulan kemudian ini bapak-bapak nyembah Tuhan juga sama kayak itu opung-opung. Terus saya kan orangnya kan dia pendeta yang cukup kepo gitu. Iya bener, saya tanya, Pak sekarang kalau nyembah dahsyat ya.
Iya Pak Pendeta. Kenapa Pak kok tiba-tiba begitu? Saya terpukul Pak lihat opung-opung yang sudah 80 tahun lebih nyembah Tuhan kayak gitu. Saya yang dikasih badan sehat Pak, badan kuat. Saya kok nyembah Tuhan males-malesan sih Pak. Harusnya saya yang masih kuat nyembah Tuhan lebih hebat lagi. Jangan kalau senam joget poco-poco putar ke kiri. Yeay. Mantap nih putar ke kanan. Gila nyembah Tuhan aja. Masih kuat muji Tuhan? Capek. Saya nggak tahu lagi kalau 2020 nggak bikin kau rendah hati, saya nggak tahu lagi. Saya nggak tahu lagi kalau pandemi ini nggak buat engkau rendah hati. Saya nggak tahu lagi gimana cara Tuhan pukul kita. Karena pandemi ini orang kaya, orang miskin semua pakai masker. Karena pandemi ini orang kaya, orang miskin semua di lockdown. Karena pandemi ini orang kaya, orang miskin semua pulang sampai rumah cuci tangan dan sebagainya. Saya nggak tahu lagi kalau pandemi ini buat saudara nggak rendah hati, saya nggak tahu bagaimana lagi. Tapi pandemi ini buat saya sebagai hamba Tuhan lebih lagi merendahkan hati saya sama Tuhan. Karena saya mau bilang orang yang rendah hati gampang untuk Tuhan angkat. Orang yang rendah hati gampang untuk Tuhan pakai. Orang yang rendah hati gampang untuk Tuhan berkati, urapi dan pakai untuk melayani dengan perkara-perkara hebat. Karena orang yang rendah hati apa? Orang yang mau dengar sama Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang mau bilang gini sama Tuhan. Tuhan aku tuh gak tahu banyak. Tapi apapun yang Tuhan suruh aku akan lakukan. Sebab aku tahu Tuhan lebih tahu daripada aku tahu. Amin saudara. Makanya yang kedua kelahiran Kristus mengubah sikap ini orang Majus. Dia orang-orang well educated. Orang-orang keturunan bangsawan. Orang-orang kaya. Orang-orang berpendidikan. Tapi ketika mereka melihat bayi Yesus, mereka enggak langsung mendekat, mereka enggak langsung bilang, tuh bayinya mirip siapa ya? Mirip Yusuf apa mirip Maria? Mereka enggak tengok kiri kanan, mereka langsung apa? Menyembah, enggak banyak tanya, enggak banyak omong, enggak banyak gaya. Mereka langsung berlutut menyembah. Makanya selalu saya mau bilang, ketika berbicara sama Tuhan, ayolah. Kasih sikap yang benar sama Tuhan. Bagaimana belajar rendah hati ketika berdoa di rumah, belajar berlutut. Belajar berlutut. Kalau engkau orang tua saya ngerti, mungkin badanmu sulit. Tapi engkau yang masih sanggup belajar berlutut. Ada orang berdoa di tempat tidur sambil tiduran, Tuhan amin, makasih Tuhan. Iya kalau orang tua saya ngerti, saya paham karena mungkin usia dan badan. Tapi kalau engkau masih kuat, engkau berdoa begitu sambil tiduran. Tuhan makasih buat ini ya Tuhan. Gak boleh dong. Kok gak pernah gitu bosmu ngomong sama engkau. Ini bos gini bos. Bangun-bangun udah dipeti mati engkau. Saya belajar kalau berdoa, kalau bicara sama Tuhan. Bahkan anak saya baru 2 tahun. Ayo nak, ayo diri. Nggak apa-apa, diri. Dia ini, dudung. Tapi saya ajar dia untuk duduk, untuk diri. Bahkan kemarin saya ajar untuk berlutut. Dia berlutut malah tidur. Ya gak apa-apa, masih kecil. Tapi saya pengen dia tahu. Caramu menghadap Tuhan akan menentukan kehidupanmu di hari depan. Lo engkau ketemu sama orang gede pakai batik terbaik. Pakai kebaya terbaik. Engkau ketemu sama bos, engkau gak berani terlambat. Engkau matiin HP-mu ketemu sama bosmu. Engkau ketemu sama klienmu yang mau nyumbang uangmu. Kau gak berani sembarangan sama dia. Engkau fokus denger dia ngomong. Bahkan semampu mungkin kau manis sama dia. Oh gitu pak. Oh gitu, bapak lucu banget. Padahal engkau gak ngerti dia ngomong apa. Tapi engkau berusaha narik hatinya. Tapi jangan ketemu sama raja di atas segala raja. Engkau apa? Engkau sembarangan. Engkau sama apa? Engkau cuek. Engkau gak peduli. Caramu menghadap Tuhan menunjukkan Tuhan bagaimana di hatimu. Saya nggak ngajarin saudara suatu kegiatan-kegiatan agamawi, suatu tindakan. Ya Pak Pendeta kan yang penting hati betul, tapi dari hati kelihatan actionnya. Amin. Dari hati kelihatan apa? Actionnya. Yang ketiga, kita cepat saja, kelahiran Kristus mengubah apa? Yang pertama mengubah ketakutan menjadi sukacita besar. Yang kedua mengubah sikap hati menjadi rendah hati. Sekali lagi saya katakan orang yang rendah hati gampang sekali Allah mengangkatnya. Katakan amin.
Orang yang rendah hati, karena Alkitab katakan karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat agar engkau ditinggikan pada waktunya. Rendahkanlah diri, perintah loh, rendahkan dirimu di hadapan tangan Tuhan yang apa? Yang kuat. Kadang-kadang kan orang mulutnya rendah hati, silakan masuk ke rumah saya yang gubuk ini. Bilang kita masuk istana. Rumahnya gubuk, rumah kita apaan? Kuburan. Masuk ke rumah sosok rendah hati kan. Ya Pak Pendeta jelek-jelek begini hasil keringat sendiri. Kelihatan rendah hati ya. Kalau Tuhan gak kasih keringetan gimana? Iya kan? Ada orang bilang, oh enggak semua karena Tuhan. Jemaatnya rame loh semua karena Tuhan. Dalam hati baru tahu loh. Oh maju karena Tuhan. Tapi dalam hati emang iya gua. Yang bahaya itu. Yang bahaya gitu. Mulutnya kelihatannya rendah hati. Tapi hatinya memuji diri sendiri. 2021 kita mau rendah hati sama Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, apa yang diubahkan? Yang ketiga, kelahiran Kristus mengubahkan pola pikir kita. Ayatnya ke-11b, sama-sama kita baca. Mereka membuka tempat harta bendanya, sama-sama kita baca. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Kemenyan dan sama-sama bilang sama saya, membuka tempat harta bendanya. Harta bendanya. Saudara klik nanti di rumah saudara, klik di internet, saudara pelajari apa arti dari harta bendanya. Karena itu bicara the best, bagian terbaik dari orang Majus itu. Bagian terbaik dia buka buat Tuhan. Harta bendanya dia buka buat Tuhan. Dia serahkan sama Tuhan. Ini menjadi gambaran bahwa orang Majus bilang sama Tuhan. Bahwa lebih dari harta benda, engkau yang lebih berarti bagiku. Katakan amin. Karena Alkitab katakan demikian, di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ Tuhanmu berada. Alkitab katakan Allah membandingkan dirinya bukan dengan Lucifer. Allah menganggap musuhnya bukan Lucifer. Tapi apa? Engkau tidak dapat menyembah kepada dua Tuhan. Yang pertama kepada Tuhan kerajaan surga. Yang kedua Tuhan kecil. Yaitu apa? Mamon. Seringkali yang membuat orang percaya jatuh bukan setan. Seringkali yang membuat orang percaya hancur bukan sakit penyakit. Tapi seringkali yang membuat orang percaya melenceng dari jalan imannya. Yaitu apa? Uang, cien, hepeng, doi. You name it. Duit. Saya selalu bilang sama saudara ketika saudara membawa persembahan kepada Tuhan. Saudara sedang bilang sama Tuhan. Engkau lebih berarti daripada semua harta yang kumiliki. Katakan amin. Karena lagunya bilang, mas perak dan permata. Enak kalau ngomong kalau nyanyi doang. Kan kalau aslinya kan mas perak dan permata. Banyak artinya. Enggak salah cari uang Pak. Enggak salah. Tapi jangan sampai karena uang. Engkau tinggalkan nilai-nilai iman kekristenanmu. Katakan amin. Saya selalu bilang sama jemaat yang saya konseling, pasangan-pasangan muda. Saya kasih mereka 5 hal tentang keuangan, ngatur keuangan. 5 hal saya bilang. Yang pertama ketika engkau dapat duit, dapat penghasilan. Yang pertama kasih buat Tuhan. Sisihkan, bukan sisakan. Perbedaan jelas antara sisihkan sama sisakan. Kalau sisihkan, saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, sayang aku lapar. Istri saya bilang aku udah sisihkan tuh. Ayam dada di situ. Tapi kalau sisakan, sayang aku lapar, ada tuh di meja makan ketika saya buka kepala ikan. Itu sisa. Saya nggak usah sebut berapa, karena Tiberias Pak Pariaji nggak boleh ngomongin soal uang. Tapi saya cuma pengen ngajar sama saudara. Ketika saudara dapat berkat, yang pertama kasih buat Tuhan. Berapa nilainya saudara yang tahu. Pak Pendeta kasih perpuluhan bruto apa neto. Kotor apa bersih, terserah. Saudara kasih neto, dapat neto. Saudara kasih Bruno dapat Mars. Terserah.
Ada orang kalau dia ngasih persembahan ya, hitung-hitungan tiba-tiba jadi bodoh matematikanya. Pak Pendeta, gue punya uang nih, ngaji sih banyak nih. Saya nggak pernah lupa kok banyak sih, 5M sih. Kasih Tuhan berapa ya? Saya bilang kan sekian kok. Oh, tapi nggak dapet nih hitung-hitungannya, nggak dapet nih. Kau ketawa karena mirip dengan dirimu kan? Tuh engkau sama kayak gue, jangan-jangan ada kakak. Yang pertama sisihkan buat Tuhan. Udah, berapa nilainya urusan saudara. Kasih. Yang kedua saudara buat Tuhan. Yang kedua ya untuk kebutuhan pokok, bayar rumah, cicilan dan sebagainya. Yang ketiga investasi, emas, dolar terserah. Yang kelima untuk kepentingan saudara nih, nongkrong, ngopi cantik, makan cantik, belanja cantik, teriak cantik, memang lagi cantik. Pokoknya cantik-cantik nih terakhir. Yang keempat yang saya bilang nih, kasih benih untuk tolong orang susah. Benih. Persembahan buat Tuhan, benih. Pak Pendeta boleh enggak kasih yang buat Tuhan untuk orang susah? Ini pendapat saya ya. Saya punya dasar ayat firman Tuhan. Tapi terserah sama percaya apa enggak. Buat Tuhan, buat Tuhan. Buat benih, buat benih. Tapi Pak Pendeta banyak dong pengeluarannya. Jangan takut. Dia Yehova Jireh. Dia sanggup, kadang-kadang mental kita nih yang udah maaf ya. Mental miskin. Saya enggak bilang orang miskin. Beda loh. Orang miskin sama mental. Saya dari kecil miskin tapi mental saya enggak miskin. Kalau orang miskin tambah mental miskin, kemana-mana minta-minta. Tapi ada orang kaya tapi mentalnya miskin. Kemana-mana tetap minta-minta. Tapi ada orang sekalipun secara ekonomi kekurangan tapi mentalnya kaya. Kemana-mana nggak minta karena dia tahu Tuhan sanggup memenuhi kebutuhannya. Amin. Makanya pendeta di Tiberias, Papa Reji ajar. Nggak boleh minta-minta. Nggak ada sejarahnya. Nggak ada sejarahnya malam dana bangun gereja. Nggak ada. Mau bangun gereja di Bekasi. Saudara nggak pernah ditulis dukung dan doakan. Nomor rekening pembangun nggak ada. Nggak ada pendeta di Tiberias yang habis khotbah. Tolong dibantulah. Nggak ada. Panah pantang. Papa Reji ngajar. Kalau pendeta minta-minta nggak punya kuasa bilang amin dulu. Wah kok aminnya nggak yakin nih. Amin. Yang mau saya bilang gini. Buat Tuhan sama benih. Buat orang miskin. Ayo. Saya nggak pernah lupa sama teman-teman choir kasih makan. Di kolong-kolong jembatan. Ada sebuah gerobak kecil. Asumsi saya cuma satu orang. Saya bawa satu nasi sama beberapa yang nggak besar lah. Kasih. Ketika saya buka saya gituin gerobaknya. Yang keluar 1, 2, 3. Ini kayak film Dono. Saya bilang kok jadi banyak nih. Ini nggak habis tahu film Dono kan? Yang naik taksi dibuka. Nggak habis-habis. Sampai 4. 1, 2. Saya tungguin. Ini jangan-jangan itu gerobak kalau saya masuk keluar-keluar di rumah saya. Saking gedenya tuh gerobak. Terus dia bilang, orang Kristen ya mau Natalan ya. Loh kok Bapak tahu? Iya. Kalau mau Natalan banyak orang Kristen yang datang kasih makanan. Dia sih ketawa ngomong begitu. Tapi suatu di hati saya kena gitu. Kita tuh orang Kristen, jangan cuman baiknya, jangan cuman murah hatinya, jangan cuman nolong orangnya. Kalau cuman mau Natalan. Jangan cuman bulan Desember yang murah hati. Januari murah hati dong. Februari murah hati. Maret murah hati. April, Mei dan seterusnya kita juga harus apa? Murah hati. Nanti keluar tuh sama yang tukang parkir, kasih. Saudara punya pembantu di rumah, kasih. Nih gitunya 25 tahun gak pernah dikasih. Banyak omong loh nih udah. Ya aku kerja 30 tahun gak pernah dapat sesuatunya. Ini kenapanya? Udah gue baru dijamah Roh Kudus. Tukang sayurmu nih mas. Aduh Mbak tumben biasa ditawar sama ngutang. Ini dilebihin, udah banyak ngomong lagi under urapan nih. Iya kasih, engkau yang pulang nih naik Gojek, engkau yang pulang naik Gokar, pulang lebihin. Berapa mas? 95.000 kasih, 95.500. Saudara tahu saya bercanda, kasih berapa? 120.000. Banyak banget lebihnya. Gak apa-apa mas, Merry Christmas.
Oh iya mas, sama-sama ya Neng, Merry Christmas. Padahal masih jauh rumahmu, gak ada ongkos lagi, gimana nih. Gue khotbah apa sih? Murah hati Pak, murah hati. Saya sama istri sepakat, buat Tuhan, benih-benih. Karena saya tahu, saya dasar berangkat dari orang susah. Saya mau nabur benih. Apa yang mau kita tuai kalau kita gak pernah nabur? Ada di sini seorang bapak, saya kenal lah, namanya Om Yul. Selalu banjir kemana tolong orang, berkati orang. Makanya gak heran, tokonya maju terus. Makanya gak heran, cabangnya nambah terus. Kalau Tuhan lihat engkau dapat dipercaya, bukan saudara yang kejar berkat, tapi berkat yang kejar-kejar saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya belajar dari Bapak dan Ibu Gembala Sidang. Gak pernah. Tiap kali pulang pelayanan kalau Bapak Reji khotbah, selalu dia siapin gocapan, cepean, Gideon you pegang. Tukang cleaning service, Sapam, Plaza Sentral, antri, siap. Tiap minggu jumlah jemaat bertambah, jumlah Sapam juga bertambah. Iya. Bahkan kadang-kadang nih kalau ada ibu-ibu yang susah, Bapak Reji ambil di kantongnya segepok, dia kasih. Bahkan kadang-kadang saya tahu itu ibu-ibu maaf ya minta-minta gitu. Kadang-kadang dia bilang ya Gideon, you kasih. Kadang-kadang saya yang gak rela ngasih. Ya ngomong apa adanya aja nih. Karena saya tahu minta-minta orangnya. Karena saya tahu gak bener orangnya. Tapi Bapak Reji gak pusing. Cuma ya Gideon, you kasih. Saya bilang sama teman saya, ini kan gak bener nih orang nih. Tapi udahlah, ya kasih aja lah. Cleaning service di mana kasih. Gocap, cepet. Kadang-kadang teman-teman pengen berubah jadi cleaning service, kita cleaning service semua dia. Datang Pak. Lumayan tambahan gitu. Saya belajar dari Pak Pariaji. Belajar dari ibu. Murah hati sama orang. Tolong orang. Salah satu buah dari pertobatan apa sih? Murah hati. Salah satu ciri dari kekristenan apa sih? Murah hati. Di luar nanti engkau parkiran tuh. Engkau pulang ke komplekmu. Murah hatilah. Jadi berkat. Jangan takut miskin dalam memberi. Jangan takut kekurangan dalam memberi. Saya sudah buktikan, saya lihat gembala saya, Bapak dan Ibu Ari Aji. Saya lihat hidup saya. Saya tahu dan percaya. Orang yang memberi, Tuhan akan beri banyak dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bahkan Ibu Gembala Sidang jual rumahnya. Gereja yang kita beli di Bekasi itu saudara. Hasil pembeliannya semua murni bukan uang gereja. Uang Bapak Ibu Gembala Sidang. Dia jual rumahnya semua, hasilnya not even one penny. Gak satu pun sen diambil buat pribadi. Diambil uangnya, bangun buat gereja. Saya berdoa 2021 engkau diberkati luar biasa. Karena kalau jemaat diberkati luar biasa, cirinya gerejanya juga pasti diberkati luar biasa. Amin. Saya berdoa ada pengusaha-pengusaha hebat di Tiberias. Saya berdoa ada pejabat-pejabat hebat takut akan Tuhan di Tiberias. Tapi jangan lupa, engkau diberkati untuk jadi berkat. Yang keempat, yang terakhir, saya undang teman saya, Saudara Renaldi. Kita sama-sama baca ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3, ya. Stop saudara, lebih semangat lagi. 1, 2, 3, ya. Dan sama-sama bilang sama saya melalui jalan lain. Sama-sama bilang sama saya masih ada jalan lain. Sama-sama bilang sama saya Tuhan tidak kekurangan jalan. Orang Majus diperintahkan untuk kembali kepada Herodes. Tetapi Alkitab katakan diperingatkan dalam mimpi. Mereka kembali cari jalan yang lain. Jangan takut. Saya selalu bilang berkatmu bukan dari manusia. Jangan takut. Berkatmu bukan ditentukan oleh bosmu. Jangan takut. Promosimu sekalipun bosmu yang diberi kuasa. Tapi bukan dia yang menentukan. Jangan takut jabatanmu sekalipun bosmu yang punya yang namanya power untuk menentukan siapa. Tapi Alkitab katakan apa? Hati raja-raja di tangan Tuhan. Kemana Tuhan mau gerakin hati orang itu? Terserah Tuhan. Tuhan akan buat customermu
pergi cuman ke toko saudara. Tuhan akan buat engkau punya klienmu ingat sama saudara. Tuhan akan buat tokomu diberkati rame. Bukan karena usahamu, tapi karena Tuhan memberkati usahamu. Amin. Masih ada jalan lain. Masih ada jalan lain. Manusia boleh tutup jalan yang lain, jangan takut. Jangan ngemis untuk minta dibuka jalan itu. Tuhan buka jalan yang lebih indah, lebih besar untuk saudara. Amin. Jangan ngemis. Musuhmu tutup pintu berkatmu. Bahkan klienmu karena engkau mengecewakan dia bilang udah mulai sekarang gue gak pakai lo. Jangan takut. Jangan bilang gue hidup dari mana ya. Tuhan kasih engkau hidup. Jangan takut kalau engkau punya teman pecah kongsi sama saudara. Dan dia bawa semua kliennya sama dia. Dan saudara bilang aduh gimana cari klien baru ya. Tuhan akan kirim orang di waktu yang tepat. Dengan cara yang tepat untuk bela dan tolong saudara. Masih ada jalan lain. Masih ada jalan lain. Dia gak pernah dan tidak pernah terlambat tolong saudara. 2021, 2020 bukankah kita belajar? Kita mentok ke kiri. Tuhan buka ke kanan. Kanan dimentokin. Tuhan buka lurus. Lurus dimentokin. Tuhan buka. Selama bukan Tuhan yang tutup pintu. Jangan takut. Takutlah kalau Tuhan yang udah tutup. Karena apapun hasilnya semak duri tanpa Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang bukan tutup. Jangan khawatir. Dia sanggup membuka jalan buat saudara. Apa yang kau doakan 2021? Dia buka jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat melalui kepada Bapa tanpa melalui aku. Selamat merenungkan hari Natal ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.